Balik lagi sama aku di podcast paling absurd tapi penuh faedah. Podcast ngambang. Ya podcast yang katanya ngambang tapi kadang isinya tuh bikin mikir banget. Nah, kali ini agak berbeda nih karena kita akan membahas sesuatu yang bukan cuma seru tapi juga bermanfaat untuk kita semua. Biasanya juga bermanfaat sih, tapi kali ini kita akan membahas sesuatu sejarah. Wah, sejarah apa sih? Jadi kita akan membahas tentang masuknya agama Islam di negara Afrika. Kalau dengan kata-kata Islam nih, pasti yang ada di otak kita tuh kalau nggak Arab, ya Asia. Kalau nggak Asia, ya Timur Tengah, bener gak? Tapi Afrika itu padahal punya sendiri loh sejarah yang panjang banget tentang masuknya agama Islam di negaranya sendiri. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih, tapi aku ditemenin sama 4 narasumber kece. Dimana 4 narasumber ini akan aku bagi menjadi 2 sesi. Supaya semuanya bisa masuk ke frame. Tapi bohong, supaya semuanya bisa kebagian berbicara. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja. Mana kayaknya aku kelupaan nih ngasih tau ke kalian semua. Kalau sesi 1 akan ada narasumber yaitu Ayla dan juga Nika. Dan di sesi 2 ada narasumber yaitu Danica dan juga Riza. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi nih, karena aku udah kepo banget juga nih gimana sih sejarahnya agama Islam bisa tersebar di negara Afrika. Langsung aja kita masuk ke sesi 1. Let's go! Nah, langsung aja nih kita undang maaf ya teman-teman, kita undang narasumber pertama kita, yaitu Ayla dan juga Rika. Boleh langsung masuk aja duduk di sini. Halo. Nah, udah duduk nih Ayla dan Rika. Pasti kalian udah banyak dan panjang banget nih ngeriset tentang persebaran agama Islam di negara Afrika. Boleh kalian diceritain ke aku sama ke penonton biar kita semua pada tahu. Oke, siap. Jadi Islam itu pertama kali masuk ke Afrika ya sekitar abad ke-7 Masehi lah. Gak lama setelah Nabi Muhammad itu wafat. Bener tuh, awalnya lewat Afrika, sama lewat India dan Maroko. Nah, bukan Arab juga berkunjung ke sana bukan hanya berdagang, tapi juga untuk berdakwah. Oh, berarti persebaran agama Islam aku lewat perdagangan gitu ya, bukan lewat peperangan itu, enggak ya? Iya, jadi tuh penyebarannya tuh damai banget. Jadi mereka tuh dagang tapi sambil ngenalin Islam karena akhlaknya pada bagus, jujur. Jadi akhirnya orang-orang Afrika tuh tertarik deh masuk Islam gitu. Oh, berarti ini tuh konteksnya tuh kayak jualan sambil dakwah gitu ya? Berarti ini tuh sama aja gak sih kayak aku misal jualan pulsa nih, tapi aku juga ngajak temen aku buat sholat berjamaah gitu. Kalau teman beli pulsa tapi nggak mau sholat gimana, Pak? Ya udah, tetap aku jual. Siapa tahu kan nanti abis teleponan itu dia langsung tobat kan? Kita kan gak ada yang tahu kan? Ada-ada aja sih, tapi ya emang bener sih kadang cara-cara yang damai gitu yang justru bisa membuat Islam tuh bisa diterima baik di negara kita sendiri. Iya banget sih, contohnya ya di Afrika Barat, Islam tuh nyebar lewat kerajaan-kerajaan besar kayak Mali sama Ghana. Dan juga tuh yang namanya toko bentar. Mansa Musa. Nah, ada juga tuh nama terkenal, namanya Musa Raja Mali, yang super kaya dan miskin taat. Itu dia naik di muka, katanya bawa emas segunung loh. Segunung. Oh, itu gak sih yang sempat bukan viral sih, cuma terkenal itu gara-gara harga emas di kota tersebut tuh turun karena orangnya tuh bagi-bagi emas, benar gak sih? Iya, bayangin aja deh, saking dermawannya ya, akhirnya ekonomi di negara lain tuh ikut stabil gara-gara itu. Kalau aku sih kayaknya cuma bisa bagi-bagi senyuman sama permen aja ya, kalau emas langsung bangkrut deh aku kayaknya. Penting niatnya, Mbak. What did you say? Mbak? Don't call me Mbak. It's so annoying. Annoying. Dia itu baginya. Bener banget sih. Pembahasan kita kayaknya kali ini berarti tentang 2 ya guys, dan itu menurut aku sih menarik banget dan aku yakin bermanfaat juga buat kalian semua. Tapi jangan di stop dulu karena kita masih ada sesi kedua dengan narasumber kedua kita.
langsung aja kita abis ini lanjut ke sesi 2. Bye-bye, makasih ya Mas Monica. Iya. Nah, langsung aja nih ke sesi 2. Aku bakal langsung aja ngundang narasumber kedua kita. Ada Danica dan juga Riza. Halo guys. Boleh langsung aja duduk kayak Ayla sama Dika tadi. Nasib, bener banget. Oke, Danica dan juga Riza. Halo. Hai, siap lagi nih untuk mengisi masalah yang penuh makna. Iya, meskipun nambah, tapi tetap ada isinya. Bener banget nih. Oke, langsung aja nih aku pengen nanya. Gimana sih kok negara ada title bisa masuk gitu loh, negara bagian timur sama selatannya Afrika ini gimana kok bisa? Oke, jadi Israel itu masuk Afrika Timur lewat jalur perdagangan. Ya, jadi perdagangan Arab dan Mesir itu sering singgah untuk pakai sama kita. Nah, dari situ mulailah mereka berdakwah sambil berinteraksi dengan warga lokal. Bahkan ada yang menikah dengan penduduk setempat loh. Dan dari situ muncullah budaya campuran yang disebut Swahili. Oh, Swahili. Aku tuh kayak dengar Swahili tuh langsung keinget gitu loh. Aku pernah nonton film namanya Lion King. Kalian tahu gak sih ada cuplikan tuh kayak gini. Hakuna Matata. Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze. Gak tahu yang lainnya? Enggak, lagi. Ya, sayang banget sih. Nanti cari tahu. Ya. Nah, benar. Tapi tenang, tapi juga komunikasi penting, aplikasi nomor penting juga, makanya banyak membuat Arab loh. Oh, berarti Islam ini bukan cuma nyebarin agama doang ya, tapi dia juga memperkaya budaya dan bahasa yang ada di negara Afrika sendiri ya. Benar ya? Betul banget. Nah, terus di Afrika Selatan ini Islam mulai berkembang sejak abad ke-19 melalui imigran Muslim dari India dan Timur Tengah. Sekarang masyarakat Muslim di Afrika Selatan itu besar banget. Bahkan ada satu masjid tertua di Cape Town yang namanya itu Masjid Awal yang didirikan pada tahun 1794. Tua banget, dia tua banget. Dan Huh? Huh? Yap, dakwah tanpa pasar justru lewat. Setuju banget. Jadi kalau mau nyebar kebaikan tuh nggak perlu ribut, cukup dengan contoh yang baik. Pesannya dalam banget ya, aku nyes banget dan kayaknya nih relate banget buat semuanya, bukan cuma orang-orang terdahulu atau generasi muda ya, tapi buat kita semua, generasi emas, generasi silver, generasi apalah itu semua. Pokoknya kita harus pakai cara damai untuk menyebarkan apapun itu. Oke guys? Oke, kayaknya sesi 2 cukup di sini aja nih karena kita udah membahas tentang Swahili dan beberapa kerajaan di Indonesia di Afrika. Kalau gitu aku tutup kali ya podcast kali ini. Enggak, langsung aja. Halo guys, kembali lagi bersama aku dan rekan-rekan aku semua. Nah, kali ini kita bakal masuk ke sesi Q&A nih. Kita ada tambahan sedikit. Dan karena kali ini aku menjadikan 2 sesi menjadi 1 aja. Kayaknya aku capek nih kalau ngomong sendirian, makanya aku udah ngundang satu lagi host baru atau mysterious person nih. Kira-kira kalian bakal kenal gak ya? Langsung aja sekarang aku ngundang dan nge-host bareng sama Kak Raffi. Halo Kak Raffi, halo dulu dong, say hi dulu dong. Oke, saatnya Q&A. Kita udah siapin beberapa pertanyaan pendalaman nih buat para narasumber kece kita. Pertanyaan ini mewakili rasa penasaran para pendengar setia kita. Nah, benar banget nih. Nah, langsung aja deh. Pertanyaan pertama nih, aku pengen nanya ke kira-kira siapa ya? Ke Kak Dika deh, Kak Dika sama Kak Ayla.
aku pengen nanya nih. Kan tadi aku dengar di sesi tanya-tanya sebelumnya tuh, kan kata kalian itu caranya melalui sangat damai gitu lah, pokoknya melalui cara yang sangat damai. Nah, kira-kira apa sih kunci utama dari akhlak yang bagus dan juga jujur para pedagang sehingga masyarakat lokal ini tertarik gitu loh masuk ke, ibaratnya join ke agama Islam? Itu gimana sih, apa sih kunci utamanya? Kalau kuncinya itu yang paling penting tuh di konsistensi ya, Pak. Jadi mereka tuh dagang tuh jujur banget. Jadi mereka juga bukan jujur pas dagang doang, tapi pas interaksi sehari-hari mereka tuh juga jujur gitu loh. Jadi mereka tuh nunjukin kalau Islam itu bukan cuma sekedar ritual, tapi way of life. Jadi cara hidup, menghargai dan adil terhadap orang lain gitu tuh. Dan banget sih, way of life. Catat ya guys, catat. Betul, dan yang paling penting juga mereka nggak pernah merendahkan penduduk lokal loh. Mereka bergaul, berinteraksi setara, dan itu loh yang ngebuat Islam diterima dengan mudah secara kulturasi. Wah, dalam banget ya. Keteladanan emang kunci. Sekarang pertanyaan buat Danica dan Riza nih, mengenai budaya Swahili. Seberapa besar sih pengaruh bahasa Arab dalam bahasa Swahili sehari-hari di sana? Oh, pengaruhnya tuh besar banget. Jadi ribuan bahkan ratusan kosakata bahasa Swahili itu berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi kalau misalkan ada orang Indonesia nih yang paham bahasa Arab, terus ngedengar orang ngomong bahasa Swahili itu biasanya mereka familiar sama beberapa katanya. Nah, itu termasuk bukti nyata akulturasi yang sukses. Hakuna Matata itu adalah contoh yang paling mudah diingat, tapi ada banyak kata lain kayak dunia, kitab, terus apa ya? Safari, dan masih banyak lagi yang lain yang aslinya itu dari Arab. Hakuna Matata sih kayaknya paling melekat ya di kita semua. Nah, keren banget sih. Terus selanjutnya nih, atau kayaknya ini bisa dibilang ya last question ya, atau pertanyaan terakhir. Tapi ini pertanyaannya tuh buat kita semua gitu. Jadi aku nggak cuma nanya ke Riza, ke Kak Danica tuh enggak, tapi ke semuanya. Kira-kira secara keseluruhan dari keseluruhan nih, kan kita udah banyak banget ngebahas tentang masuknya agama Islam di negara Afrika nih. Nah, kira-kira bisa gak sih kesimpulan atau kalian tuh nentuin, kasih tahu ke kita semua nih, pelajaran apa yang sekiranya paling relevan untuk kita nih? Kita sekarang hidup di zaman Gen Z ya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil yang sekiranya tuh relate dan bisa kita terapkan di era Gen Z sekarang ini? Misalnya Siapa singkat, nih? padat, dan jelas loh. Apa tuh kalau singkat, padat dan jelas? Dakwah yang terbaik itu kan cuma hanya butuh bukti nyata, bukan cuma dengan kata-kata. Setuju, tunjukkan Islam yang ramah dan inklusif. Nah, Itu ya. Berbagi kebahagiaan gitu-gitu, terus kayak dari hal sekecil apapun itu. Jadi kayak tadi Kak Fahira ngasih permen gitu. Oh, lumayan bisa masuk lah. Kan? Dan yang terakhir itu jangan pernah meremehkan kekuatan pergaulan sosial yang baik. That's it. Bener banget sih, pergaulan kayaknya bener-bener nentuin banget gak sih, kayak mencari lingkungan yang benar Iya, itu bener-bener betul. bikin kita tuh ya kita harus ngelakuin itu gitu loh, karena kan di zaman sekarang nih kayak orang yang hobinya dakwah atau apa tuh nggak yang fair-fairan gitu loh, mereka dakwah Islam tapi lewat hal-hal kecil gitu Iya, gak sih. nah. Mencari lingkungan yang tepat guys. Oke. sip. Wah, mantap banget closing statement dari para narasumber kita. Oke teman-teman, itu dia episode Jejak Islam di Benua Hitam yang penuh makna ini. Dan makasih banget buat semua penonton dan semua rekan-rekan narasumber yang sudah bersedia memberikan informasi, dan penonton yang sudah bersedia untuk mendengarkan sampai akhir podcast kita kali ini. Betul. Sampai jumpa di episode selanjutnya, masih di Podcast Ngambang. End of flashback. Afrika itu ya sekitar Namanya Mansa dan
Boleh, boleh.